Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita tentang akhlak wal adab. Yang kita sampaikan masih berkaitan dengan as-sidqu, yaitu tentang jujur atau kejujuran. Di bagian akhir yang kita sampaikan terkait dengan kejujuran ini, setelah kita mengetahui tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita itu memiliki sifat jujur, juga fadilah-fadilah yang muncul yang ada di dalam sifat jujur ini, maka kemudian bagian berikutnya yang kita sampaikan adalah tentang macam-macam kejujuran. Jujur, sebagaimana di awal kita sampaikan pengertiannya, pada asalnya adalah yang dipahami, yang diketahui oleh manusia atau kaum muslimin, itu adalah as-sidqu fil lisan, yaitu jujur di dalam masalah lisan atau di dalam masalah perkataan, di dalam masalah ucapan. Namun ternyata kejujuran tidak hanya pada satu sisi tersebut saja. Memang itulah yang paling tampak, maka itu nanti di bagian yang kedua. Adapun sebelumnya, macam-macam jujur, yaitu jujur dalam masalah niat dan kehendak. Maka ini kembali kepada yang namanya keikhlasan. Kembali kepada keikhlasan sebagaimana di bab yang sebelumnya kita sudah bahas, sudah sampaikan agak panjang yang terkait dengan masalah al-ikhlas ini. Maka jujur di dalam niat atau di dalam kehendak ini semuanya harus lillah, harus semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun tercampuri dengan kepentingan ad-dunya, kepentingan duniawi. Karena ketika seseorang itu memiliki amalan, memiliki perbuatan, kemudian niatnya lidunya, niatnya adalah dunia, yang didapatkan adalah dunia saja. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam masalah niat ini, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka nanti dia akan mendapatkan seperti sesuai apa yang dia niatkan, dia hijrahkan tersebut. Ketika seseorang tidak benar masalah niatnya, itu tidak ikhlas, artinya dia berarti bukan karena Allah Ta'ala. Ini sama halnya dikatakan lawan dari kejujuran atau al-kadzib.
yaitu kedustaan. Pelakunya maka dikatakan sebagai seorang pendusta. Maka kita tahu ada sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal. Di yaumul kiamah nanti akan didatangkan 3 kelompok, 3 orang, 3 yang dimana amalan ketika orang ini di dunia Masya Allah. Yaitu yang pertama, mereka adalah seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat hadisnya, ketika ditanya Allah Ta'ala, apa yang kamu lakukan di dunia? Dia mengatakan, saya berperang karenamu ya Allah, saya berjihad karenamu ya Allah. Kadzabta, maka Allah mengatakan kamu dusta. Kamu berperang hanya ingin dikatakan sebagai pahlawan, sebagai mujahid. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk diseret ke neraka. Juga didatangkan lagi seorang yang qari, orang pembaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang mereka ketika ditanya apa yang kamu amalkan di dunia, saya orang membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Tapi Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Tidak benar yang seperti itu. Kamu ketika membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut sebagai seorang yang qari, yang pandai membaca, akhirnya dilemparkan ke dalam neraka juga. Dan terakhir adalah orang yang dermawan, sama, hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan, maka dilemparkan ke dalam neraka juga. Maka di sini secara amalan tidak salah, secara amal perbuatan namanya mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Namanya qari, orang yang dia itu baca Al-Quran atau bahkan menghafalkannya. Atau orang yang dia itu memiliki kemampuan harta sehingga mereka orang yang dermawan. Maka ini ternyata bukan masalah amalannya, tapi menjadi masalah adalah niatnya. Meskipun mereka menetapkan niatnya karena Allah, tapi Allah yang lebih mengetahui. Ternyata bukan karena Allah Ta'ala, sehingga mereka semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah ayo lewat azani wa jazakumullah. Sedikit kita introspeksi di sini. Kalau amalan-amalan yang besar ini saja itu belum bisa selamat dari nerakanya Allah Ta'ala karena masalah niat yang tidak benar, apatah lagi amalan-amalan yang dimana kita itu tidak memperhatikannya, maka jauh lebih mengkhawatirkan. Ini amalan yang besar saja yang mereka itu selayaknya memang tidak lagi meragukan amalan tersebut karena memang amalannya baik, tapi ternyata kesalahan di dalam masalah niat. Namanya jujur, namanya tidak jujur di dalam masalah yaitu niatnya. Jadi niatnya salah artinya tidak jujur. Nah, oleh karena itu para jemaah, marilah kita selalu tajaddudun niyah, yaitu memperbaharui niat-niat kita. Meskipun kita sholat 5 waktu setiap hari, kita baca Quran setiap hari, tapi setiap kali kita melakukan amalan, niatnya harus ditata. Kalau salah niat, akhirnya dusta, akhirnya tidak jujur. Kemudian yang kedua, ya azani wa azakumullah, yaitu jujur di dalam masalah ucapan atau ungkapan atau perkataan. Nah, ini yang kita katakan bahwasanya memang dengan lisan inilah seorang itu akan dipegang apakah dia itu orang bisa dipercaya atau tidak. Maka kita sering mendengarkan orang itu dinilai dari apa? Ucapannya, dari lisannya. Kalau dia lisannya pelin-pelan, kadang begini, kadang begitu, ya orang nggak akan mempercayainya. Tapi kalau orang itu istiqomah, dia bilang ya, ya terus, bilang tidak, ya tidak, begitu, ya jujur, maka ini akan dipegang ucapannya. Maka dari itu memang yang paling tampak di dalam masalah kejujuran ini adalah di dalam lisan ini. Apakah kita memiliki sifat jujur atau tidak? Maka ketika kita muamalah dengan orang lain, apalagi punya janji dan yang lainnya,
bagaimanakah respon kita ketika kita waktunya perjanjian itu datang, kita memenuhi janji ataupun tidak. Ya, kalau kita berusaha selalu memenuhi dan kita mayoritas memenuhinya, maka berarti kita menunjukkan kejujuran. Tapi kalau seringkali kita itu ketika ditanya, oh ya insya Allah, oh ya insya Allah, oh ya insya Allah, tapi insya Allah ternyata banyak yang tidak didatangi, tidak dipenuhi. Jadi dikhawatirkan masuk ke dalam kadzib, ya, berlindung di bawah atau berlindung di bawah perkataan insya Allah, ya, di balik perkataan insya Allah. Maka seorang muslim ketika dia itu misalkan ditanya apakah tahu atau tidak, bisa ataukah tidak, maka kita harus berpikir apakah mayoritas waktu kita, aktivitas kita itu bisa memenuhi atau tidak. Kalau memang jelas-jelas kita itu misalkan diminta pertemuan dengan seseorang pekan depan, kita sudah ada janji dengan orang lain, ya, maka jangan katakan insya Allah, ya, maka pastikan bahwasanya saya sudah ada janji pekan depan, ya, tidak bisa. Kemudian kalau kita ingin menyampaikan lebih lanjut, mungkin saya mau konfirmasi lagi pada orang itu jadi apa tidak. Kalau tidak jadi ya insya Allah kita bisa bertemu. Tidak jadi dipastikan dulu, baru bilang insya Allah mau bertemu, ya, dengan yang lainnya. Maka ini permasalahan yang kelihatannya ringan. Sekali lagi, perkataan yang namanya insya Allah itu adalah perkataan yang masyru', perkataan yang disyariatkan, tapi jangan dijadikan alasan. Sehingga sekarang yang muncul apa para jamaah? Orang kalau dia itu mendengar kata insya Allah berarti tidak bisa, ya, berarti tidak bisa. Ini sudah salah kaprah namanya. Ketika ditanya gimana, insya Allah, oh berarti tidak bisa ini, ya. Ini saking parahnya. Padahal itu perkataan yang disyariatkan. Maka hendaklah kita itu khawatir dengan ucapan itu yang aslinya kita tidak bisa, katakan tidak bisa sudah, ya, tidak bisa. Ini lebih jujur. Nah, ayo lihwa azani waskullah. Kemudian yang ketiga, jujur di dalam masalah tekad untuk memenuhi janji, mirip dengan yang kedua. Maka ketika ada suatu ungkapan misalkan demikian, ya, jika Allah memberikan kepadaku harta, aku akan belanjakan semuanya di jalan Allah. Ini punya harapan dan akan melakukan amalan. Jika Allah memberikan aku harta, maka aku akan belanjakan ke jalan Allah. Maka disebutkan di sini seperti ini, namanya azam, namanya tekad, ya, namanya tekad. Apakah itu benar? Maka terkadang benar, kadang-kadang ragu atau dusta. Bagaimanakah benar? Ketika ternyata Allah berikan rezeki padanya, dia lanjutkan, dia tunaikan apa yang telah diucapkan sebelumnya. Itu namanya dia berarti punya tekad dan jujur. Jadi jujur dalam masalah tekad. Tapi ketika dia mendapatkan harta yang Allah berikan, bahkan Allah memberikan lebih misalkan, maka dia mulai mikir, ini kemarin saya kalau punya harta mau sedekah, kan saya tidak bilang berapa, ya. Aslinya dia itu sedekah itu pikirannya misalkan punya rezeki katakanlah 500.000 mau diinfakkan semuanya. Ternyata dapatnya 1 juta, 2 juta. Mulai mikir dia mau diinfakkan semuanya, eman kan begitu. Akhirnya ragu-ragu. Ya, akhirnya ragu-ragu. Kemudian dia cari-cari, oh kayaknya kemarin anak tidak nyampaikan mau infak sekian, nggak apa-apa lah, nggak semuanya, sebagian saja. Ini ada keraguan meskipun dilakukan sebagian, ditahan sebagian. Apatah lagi kalau misalkan karena saking besarnya nikmat dari Allah tidak jadi, ya tidak jadi, maka ini berarti tekadnya tidak benar dan itulah namanya tidak jujur. Ayyuhallazina wa azakumullah. Berikutnya yang keempat macam kejujuran adalah jujur dalam masalah perbuatan. Dalam masalah perbuatan. Maksudnya jujur dalam perbuatan adalah antara lahir dan batin itu sama. Itulah orang muslim. Orang yang muslim, orang Islam itu antara lahir dan batinnya sama. Adapun orang munafik itu antara lahir dan batinnya berbeda, bahkan bertolak belakang. Maka dikatakan oleh Muttarif, dia mengatakan jika sama antara lahir dan batin seorang hamba,
Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, inilah hambaku yang benar atau yang jujur. Jadi karena dia batinnya seperti itu, lahirnya juga sama. Dia punya niatan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah, maka lahirnya memang menampakkan hal itu. Sholat dilakukan, puasa dilakukan, sedekah dilakukan. Berarti sama antara lahir dan batin. Ini jujur di dalam masalah perbuatan. Tidak hanya masalah teori saja, tapi diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Ada banyak terakhir ya ikhwah azani wa azakullah, ada 5 di sini atau 5 macam, yaitu jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah merupakan kedudukan yang tinggi, ya. Dalam masalah din berarti luas, mencakup misalkan dalam masalah rasa takut, masalah roja pengharapan, kemudian khauf tadi rasa takut, kemudian al-khuf rasa cinta, tawakal. Ini amalan-amalan hati. Maka bagaimana kita jujur dengan amalan-amalan hati yang kita miliki ini? Kalau kita jujur, maka kita akan memiliki landasan yang kuat dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya. Karena memang kita bergerak, kita beraktivitas itu adalah munculnya awalnya dari hati kita. Kalau kita bisa memupuk ini semuanya, maka seorang akan semakin bagus tentang keimanannya dan kejujurannya akan tampak. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna, dikatakan innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti ini ada hasr, ada pembatasan. Jadi orang beriman itu seharusnya ini. Kalau tidak ini berarti ya dipertanyakan keimanannya, begitu. Innamal mu'minun, hanyalah orang yang beriman itu siapa? Alladzina amanu billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada raib, tidak ada keraguan. Dia iman kepada Allah, iman kepada Rasul dengan yakin tanpa adanya keraguan. Karena keimanannya sudah masuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wujud dari keimanan adalah dia berjihad baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang shadiq. Maka kesimpulannya di sini para jamaah, bahwasanya yang namanya jujur yang paling besar, yang paling dalam, jujur di dalam masalah keimanan. Jujur di dalam masalah keimanan. Kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, berarti bagaimanakah kita mengamalkan segala apa yang menjadi tuntutannya Allah. Iman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Maka kejujuran tidak hanya di lisan, kejujuran tidak hanya dalam masalah perkataan, tapi lebih dari itu ternyata ada 5 macam kejujuran yang ada di sini. Semoga ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah kemampuan kita atau amalan kita dengan memahami ini, dan kita bisa istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.